Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyaman, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari SD 18 A3. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menampilkan sebuah materi mengenai apa itu tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif atau secara singkat. Maksudnya, tes objektif itu adalah suatu tes yang dimana tesnya tersebut itu berisi pilihan ganda, benar atau salah, menjodohkan, dan tes-tes lainnya. Itu yang dinamakan tes objektif. Tes objektif sering juga disebut sebagai tes dikotomi atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu dichotomously scored item. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 ataupun 0. Disebut tes objektif karena penilaiannya itu objektif. Siapapun yang mengoreksi jawaban tes objektif, hasilnya akan sama karena kunci jawabannya sudah jelas dan pasti. Tes objektif juga dapat dikategorikan sebagai tes yang cukup lumayan mudah. Itu menurut pendapat saya. Tetapi seorang guru pun dalam membuat tes-tes atau soal-soalnya cukup sulit dikarenakan apa yang guru bikin soal akan dapat dipahami oleh para siswa atau peserta didiknya, sehingga siswa atau peserta didik menjawab soal-soalnya dengan benar dan tidak terkecoh oleh soal-soal yang dibuat oleh gurunya. Itu yang termasuk tes objektif. Untuk selanjutnya itu jenis-jenis tes objektif itu ada banyak, seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Yang pertama ada tes pilihan ganda, ada tes benar atau salah atau menjodohkan. Mungkin dari tes-tes yang tadi saya sebutkan itu semuanya pasti kalian sudah pada paham nih guys mengenai tes-tes seperti pilihan ganda itu maksudnya apa, benar atau salah itu maksudnya apa, dan menjodohkan itu maksudnya apa. Pasti kalian semua udah pada tahu mengenai tes-tes tersebut. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis tes yang tidak semua yang belum diketahui, yaitu ada tes isian atau dalam bahasa Inggrisnya itu completion test. Completion test biasanya disebut dengan istilah tes isian, tes menyempurnakan, atau dinamakan tes melengkapi. Completion test terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang telah dihilangkan. Bagian yang dihilangkan atau harus diisi oleh murid ini merupakan pengertian yang kita minta dari murid. Untuk menyusun soal bentuk ini harus memberikan beberapa kriteria, dan kali ini saya akan memberikan 3 kriteria nih guys. Untuk kriteria yang pertama itu hendaknya tidak menggunakan soal yang terbuka, sehingga ada kemungkinan peserta didik menjawab secara terurai. Untuk kriteria yang kedua itu untuk soal tes bentuk melengkapi, hendaknya tidak mengambil pertanyaan langsung dari buku atau tidak tidak mengcopy paste lah hasil dari buku gitu. Untuk kriteria yang terakhir itu
ada kan di setiap soal isian itu kan ada titik-titik kosong. Nah, di titik-titik kosong itu sebagai tempat jawaban hendaknya diletakkan pada akhir atau dekat akhir kalimat daripada di awal kalimat. Nah, itu ketiga kriteria yang harus dipahami mengenai jenis-jenis tes isian. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, di tes objektif juga ada kelebihan dan kekurangan ataupun kelemahan dari tes-tes objektif tersebut. Untuk kelebihan dan kekurangannya, dan ini juga kelebihan dan kekurangan menurut Arikunto 2009 dalam bukunya halaman 164 sampai dengan 165. Untuk kelebihan dari tes objektif tersebut, yang pertama, mengandung banyak segi positif, lebih banyak segi representatif dan objektif. Untuk kelebihan yang kedua, pemeriksaannya pun lebih mudah dan cepat. Untuk yang ketiga, pemeriksaan dapat diserahkan pada orang lain atau orang lain pun dapat memeriksa jawaban-jawaban yang hasil dari siswanya tersebut. Untuk kelebihan yang terakhir itu tidak memiliki unsur subjektivitas dalam proses pemeriksaan. Nah, untuk kelemahan dari tes objektif tersebut, untuk kelemahan yang pertama itu membutuhkan persiapan penyusunan soal yang sulit. Nah, jadi itu seorang guru pun harus menyusun atau mempersiapkan atau membuat soal-soalnya pun cukup lumayan sulit dan tidak mudah untuk membuat tes-tes objektif tersebut. Untuk kelemahan yang kedua itu soalnya cenderung mengungkapkan ingatan dan sukar mengukur proses mental. Jadi dalam menjawab soalnya tuh tidak mempengaruhi mental yang tinggi atau dalam kategori tes-tes yang cukup ringan lah, tidak begitu sulit. Untuk kelemahan yang ketiga itu banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Jadi tuh jadi si siswa dan murid pun jika sudah kesulitan menjawab, pasti mereka akan yang dinamakan menjawabnya dalam istilah hitung kancing atau asal-asalan lah intinya mah. Karena dia sudah pusing dan tidak bisa menjawab soal-soalnya, jadi pasti untung-untungan, istilahnya tuh untung-untungan. Untuk kelemahan selanjutnya itu kerjasama antar siswa dalam pengerjaan tes lebih terbuka. Jadi siswa pun cenderung lebih suka bekerja sama dalam mengisi jawaban dari tes objektif tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas dan suaranya tidak cukup kencang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.